Satu hal yang kurindukan ya Tuhan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu, satu hal yang kurindukan, satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti hadirat-Mu, lebih dalam lagi. Ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi. Ku rindukan Yesus, ku mengasihi-Mu, lebih dalam lagi. Rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Ku rindukan Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Oh Tuhan, Kau yang kami sembah, kami sembah Kau Tuhan, Kau kami rindukan. Tuhan, Tuhan yang kami rindukan, Kau yang kami kasihi. kami rindu menyembah. Oh, haleluya Tuhan. Lagi Yesus, kami rindu Tuhan, menyembah-Mu selamanya. Ini mau menyembah-Mu Tuhan, hanya kepadamu. Lebih dari segalanya, hanya Kau Tuhan. Kau yang kami rindukan, berada di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Itu Terima kasih Bapa. bagimu Lebih sukacita yang luar biasa Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang mengasihi kami. Kau begitu luar biasa Tuhan.
Kami membawa pujian syukur. Tuhan, Kau Allah yang dahsyat dan luar biasa Tuhan bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sukacita Tuhan yang melimpah Tuhan, kami bisa menyembah-Mu Tuhan saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala keagungan Tuhan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami berikan penghormatan Tuhan hanya kepada-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau Tuhan yang kami tinggikan Tuhan. Kami sembah Tuhan. Kami muliakan Tuhan. Engkau yang Tuhan yang terus Tuhan yang dibesarkan Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan hadirat-Mu Tuhan yang membawa Tuhan kuasa impartasi Tuhan di tempat Tuhan, dimanapun Tuhan kami berada Tuhan. Engkau Tuhan yang melahirkan kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sukacita yang luar biasa Tuhan, kami bisa datang kepada-Mu Tuhan, menyembah-Mu Tuhan saat ini Tuhan. Kami bisa bersama-sama lagi Tuhan untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Engkau layakkan kami Tuhan, suci kuduskan kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang luar biasa Tuhan, sukacita Tuhan yang luar biasa Tuhan, kami bisa Tuhan beribadah Tuhan, bisa menyembah-Mu Tuhan saat ini Tuhan. Sungguh Tuhan, kami terlalu Tuhan bersuka cita Tuhan, kami Tuhan terlalu bersyukur Tuhan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang begitu murah hati Tuhan, Engkau yang begitu mengasihi Tuhan kehidupan kami Tuhan. Kami bisa Tuhan ada sampai saat ini Tuhan, semua hanya kasih karunia-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau Tuhan yang sungguh luar biasa Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, menanti hadirat-Mu. Oh, lebih dalam lagi, ku rindu Tuhan, lebih dari segala, lebih dalam lagi, ku rindu Yesus, ku mengasihi-Mu lebih dalam lagi, ku rindu Tuhan, lebih dari segala, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, Yes, Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes. Terima kasih Yesus. Amin. Adalah bukti ungkapan hati kami Tuhan. Kami sungguh sangat mencintai-Mu Tuhan. Kami sungguh sangat menyayangi-Mu. Bahkan saat ini kami hadir di tempat ini untuk mengungkapkan kerinduan kami untuk mendengar suara-Mu Tuhan. Yes, amin. Memberkati saudara-saudara kami Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih Engkau sudah memilih kami Tuhan, sehingga kami berkumpul di tempat ini. Amin. Kami percaya Engkau hadir. Sekalipun kami terbatas oleh tempat Tuhan. Dan kami hanya bisa bertemu melalui virtual. Tapi itu tidak akan pernah menghalangi kuasa Tuhan. Tidak akan pernah menghalangi kehadiran Tuhan di sisi kami. Oh Yesus, Kau sungguh sangat luar biasa Tuhan.
Ya, Oh Tuhan, ampuni setiap kami, Bapa. ya, Ampuni kami, tilik hati kami, tilik pikiran kami, Tuhan. Sembunyikan kami di belakang salib-Mu, Tuhan. Dan Yes. saat ini kami mau sharing, kami mau bersaksi apapun yang ingin Tuhan ingin sampaikan, Tuhan. Oh Tuhan, bekerjalah, Tuhan. Kami tidak ingin membatasi kuasa-Mu, Tuhan. Melalui komunitas kami secara virtual. Kami ingin kuasa Tuhan semakin nyata melalui kuasa Tuhan semakin terjadi. Dan banyak anak-anak Tuhan di komunitas ini semakin dipulihkan, Tuhan. Dan Amin. setiap rasa sakit hati, kekecewaan, kelemahan fisik, atau apapun Tuhan, yang membutuhkan pemulihan hati, pemulihan kerohanian, dan itu akan terjadi Tuhan melalui komunitas ini. Kami percaya Tuhan ada. Dan selidiki amin. hati, pikiran kami Tuhan. Jika ada hal-hal yang tidak berkenan Tuhan, ampuni Tuhan. Kami serahkan persekutuan kami, ibadah kami ke dalam tangan. Engkau yang berkuasa, Engkau yang bertata atas persekutuan ibadah kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati setiap mereka akan membentangkan kebenaran firman Tuhan yang akan bersaksi. Biarlah kesaksian itu, biarlah firman itu menjadi kekuatan bagi kami. Jika firman itu menegur kami Tuhan, buka hati dan pikiran kami, agar kami mau belajar merendahkan hati kami untuk mendengar setiap teguran yang Tuhan sampaikan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur. Terimalah penyembahan kami, terimalah persembahan kami Tuhan. Semoga persembahan kami menjadi dupa yang harum bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, kami doa mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Amin. Iya, baik. Terima kasih Kak Billy dan juga Kak Putri untuk pujian penyembahan dan doanya. Ya, puji Tuhan, kita merasakan sungguh sukacita sekali ya, walaupun cuman beberapa orang, tetapi kita percaya bahwa Tuhan melawat setiap hati kita pada malam hari ini. Ini saya juga menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Lydia. Ibu Lydia kebetulan ini dia sedang mengikuti kegiatan dari gereja, ada sekolah orientasi pelayanan, jadi dia lagi nggak izin nggak ikut karena dia lagi ngejar deadline tugasnya harus dikumpul jam 12 malam nanti, maksimal jam 12. Jadi lagi nggak bisa, jadi dia memohon maaf nggak bisa ikut. Iya, baik. Shalom semuanya, Kak Billy, shalom Kak Ardo, shalom Kak Putri. Shalom. Malam hari ini senang sekali kita bersukacita. Puji Tuhan, kita semuanya dalam keadaan yang sehat, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Ya, saya percaya apa yang saya rasakan itu juga yang Kak Billy, Kak Ardo, dan Kak Putri juga rasakan. Ya, malam hari ini mungkin saya ingin dari Kak Billy nih, duluan. Apa yang ingin di-sharingkan pada malam hari ini, mungkin Kak Billy bisa dibagikan apa yang didapat di dalam seminggu terakhir ini, atau dari firman Tuhan, atau dari pengalaman, atau ada yang ingin disaksikan. Silakan Kak Billy. Iya, shalom. Shalom. Sebenarnya tadinya sebelum ini kan saya bilang tadi kan lagi mati lampu terus nggak ada jaringan kan sama sekali. Memang terus biasanya kalau mati lampu di sini tuh lama. Cuman tadi pas Tuhan aku tuh udah bilang mau pimpin PW kan tadi. Terus oh my god, ini sudah jam 8 lewat 5 menit lampunya belum nyala. Tapi sebelum itu pas 5 menit sebelum itu saya itu lagi penyembahan sendiri lagi. Tuhan berikan biarlah Tuhan lampunya cepat nyala Tuhan. Dan juga kalau misalnya lampunya udah nyala, jaringannya itu belum langsung muncul. Harus menunggu beberapa menit lagi baru jaringannya muncul. Jadi dalam hati Tuhan, aku lagi penyembahan, lagi nyanyi mujizat itu nyata. Lagu andalan. Kalau misalnya lagi kepepet itu memang lagu andalan banget.
Jadi puji Tuhan, Tuhan dengar permintaan saya agar ada jaringan biar saya bisa masuk Zoom. Puji Tuhan. Dan hari ini juga sebenarnya secara fisik lagi capek sih, bangunnya masih pagi-pagi sekali, terus baru pulang aja tadi malam dari seharian dari tempat kerja. Terus ada saya kan lagi guru, terus besok kan ulangan lagi, ujian kan anak-anak. Dan besok itu rencananya mau ke panti asuhan kan anak-anak kelas saya gitu. Jadi tadi sibuk banget lagi kumpulin itu buat mau ke panti, nyari transportasi. Jadi hari ini sibuk. Tapi emang apa ya, saya itu kalau soal ibadah gitu emang kayaknya berapi-api deh. Amin, puji Tuhan Kak. Iya. Semoga sampai akhir hayat. Yes, amin. Karena nggak tahu kenapa ya, saya itu kalau misalnya dengar lagu penyembahan yang kata-katanya itu dalam banget, terus kata-katanya diresapi, kalau nyanyikan itu nggak cuman nyanyi sekedar nyanyi gitu kan, beda kalau misalnya mau nyanyi lagu duniawi cuman nyanyi sekedar gitu aja. Tapi kalau mau nyanyi lagu rohani itu kayak lagu yang lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Nah, kalau dengar lagu itu kayaknya kalau kitanya ibadah cuma 1 hari, 2 hari, apa 3 hari, kayaknya enggak deh. Kayak enggak mencerminkan kalau misalnya kita mau nyanyi lagu rohani. Jadi memang, tapi ya mau gimana, selama kita masih hidup di dunia, kita lagi disibukkan dengan apa yang ada di dunia ini, tapi ya kan tujuan kita itu pada akhirnya adalah Tuhan. Jadi pengenlah memperbanyak waktu itu sama Tuhan. Betul Kak. Apa ya, mungkin itu aja. Nanti kalau ada sebentar mau di sharing, mungkin saya bisa tambahkan lagi. Oke, baik. Ya, terima kasih Kak Billy untuk sharingnya yang luar biasa ya. Kak Billy sharingnya ini tentang pujian ya. Saya jadi ingat waktu di Perjanjian Lama saat bangsa Israel mereka ingin berperang melawan Moab dan Amon ya. Itu saat itu sebelum mereka maju berperang itu mereka itu menyanyikan ini puji-pujian ya. Saya kalau nggak salah di kitab Tawarik, tapi saya lupa itu Tawarik 2 Tawarik apa kalau nggak salah. Mereka menyanyikan puji-pujian, dan waktu mereka menyanyikan itu Tuhan itu bekerja, Tuhan yang turun tangan bekerja untuk mereka sehingga musuh-musuh mereka itu terpukul kalah. Jadi memang saat kita ada di dalam peperangan, baik peperangan, kita nggak berbicara seperti saat dulu peperangan fisik ya, tapi kita sekarang kan ada dalam peperangan rohani. Maka yang menjadi senjata utama kita itu harusnya adalah pujian dan penyembahan.
Ya, sama saya percaya Kak Billy, Kak Ardo, dan Kak Putri, saya percaya orangnya mencintai praise and worship buat God, buat Tuhan. Saya juga sering ya, kalau memang ada di dalam misalnya kelemahan, di dalam apa, saya selalu nyanyikan lagu, persembahkan lagu untuk Tuhan. Kayaknya kalau nggak nyanyi itu kayak gimana gitu, rasa hati itu kayak kosong, kayak kurang gitu ya. Ya mungkin kadang ada yang kita doa itu mungkin doanya seperti kita ngerasa, aduh, doa ya kita tahu sih Tuhan mendengar, tapi kayak kita ngerasa kayak kosong gitu. Seperti halnya juga kayak kita lagi baca firman gitu, kayak kita ngerasa, kok saya nggak dapat apa-apa gitu. Tapi ketika saat kita masuk dalam pujian dan penyembahan ya, entah kita nyanyi sendiri, entah kita dengar dari dari YouTube atau dari mana gitu, pasti dia ini banget ya memotivasi kita banget untuk masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam ya, seperti yang Kak Billy tadi sharingkan. Jadi betul sekali Kak, bahwa senjata utama kita itu adalah pujian dan penyembahan. Saya pernah dengar ya kesaksian dari Mongol Stress itu ya, mungkin kakak-kakak juga di sini udah pernah dengar ya. Kan dia dulu tuh gereja setan ya. Dia tuh mereka tuh suka masuk ke setiap gereja dan mengintimidasi jemaat-jemaat yang ada di situ ya. Ya, mereka bilang waktu pas praise and worship itu mereka tuh nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa diganggu gugat. Tapi waktu pas khotbah, nah itu baru mulai mereka bisa ganggu. Karena ada yang ngantuk lah dan lain sebagainya. Tapi pas praise and worship, wow itu luar biasa. Itu sama sekali mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi betapa dahsyatnya pujian dan penyembahan kita untuk Tuhan itu, bahkan saat kita nggak bisa berdoa, saat kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita hanya bisa mengucap syukur lewat pujian dan penyembahan kita. Tuhan itu hadir. Contoh satu-satunya itu Raja Daud. Betapa Tuhan itu sangat mencintai Raja Daud ya. Dia persembahkan seperti yang kemarin minggu lalu Kak Putri sharingkan, dia sampai menari, sampai dibilang kayak orang gila. Dia dari waktu sebelum dia angkat jadi raja, dia selalu menyanyikan, mempersembahkan lagu dengan kecapinya. Betapa dia sangat mencintai Tuhan. Dan walaupun kalau kita hitung-hitungan dosa dia dengan Saul, kalau kita hitung-hitung, lebih berat dosanya Daud ini daripada Saul. Tapi begitu Tuhan itu mencintai dia karena dia punya kerendahan hati dan dia tuh orangnya sangat mencintai Tuhan dengan lagu-lagunya. Kita bisa baca doanya, lagu-lagunya di kitab Mazmur ya. Iya, itu sharing dari Kak Billy tadi. Terima kasih sudah sangat menguatkan. Kemudian sekarang giliran saya sharing ya. Saya hari ini rindu pengen berbagi satu ayat aja, satu ayat. Ini ayatnya tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya ya. Karena saat ini kan kita sedang menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Itu kan nubuat yang belum tergenapi, tetapi pasti akan tergenapi suatu saat nanti. Kita tidak tahu kapan, tapi kalau kita melihat tanda-tandanya sih sudah semakin sangat-sangat dekat sekali kedatangan Tuhan Yesus. Saya baca dari kitab Matius pasal 24 ayat yang ke-14. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi ketika Injil sudah didengar setiap orang ya, sampai kepada daerah-daerah yang terpelosok, sampai daerah-daerah yang terpencil sekalipun mereka sudah mendengar Injil, setelah itu mereka mau percaya atau tidak, yang penting mereka sudah mendengar Injil. Saya percaya dari situlah tiba kesudahannya, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Beberapa waktu yang lalu saya pernah membaca, mungkin teman-teman pernah dengar ya, orang-orang kaya di dunia ya, namanya ada yang satu namanya Jeff Bezos, dia punya Amazon, dan satunya lagi Elon Musk yang punya SpaceX. Mereka ini punya banyak sekali satelit-satelit yang ada di luar angkasa ya.
Dan mereka ini punya rencana untuk agar seluruh dunia ini, ya sampai daerah-daerah yang terpencil sekalipun, itu bisa terjangkau oleh internet. Dan bayangkan teman-teman ketika dalam waktu dekat ini ya, entah 2022 atau 2000 berapa, kalau nggak salah sih saya dengarnya planningnya sih 2022 mulai. Dan saya juga punya teman, dia juga punya usaha di bidang internet ya di Papua sana ya. Mereka program pemasangan VSAT ya, antena VSAT. Dan mereka sekarang ada pengadaan untuk daerah-daerah terpencil di Papua. Saya mendengar itu, saya bilang, wow, ini pergerakan percepatan sudah mulai terjadi. Dan ketika daerah-daerah terpencil ini sudah terjangkau oleh internet, ya, dan mereka sudah mulai bisa mendengar Injil, baik dari YouTube, dari sosial media, dan lain sebagainya. Apa yang sudah dinubuatkan di dalam Alkitab ini, itu akan tergenapi. Jadi, itu yang saya ingin sampaikan bahwa Tuhan sudah sangat-sangat dekat sekali untuk datang ya. Pandemi COVID-19 ini baru tanda-tanda awal. Kita belum mengalami hal-hal yang lebih dahsyat lagi ke depannya. Ya, kita secara manusia mungkin tentu perlu berjaga-jaga, sama seperti banyak perumpamaan yang Tuhan katakan bahwa seperti 5 gadis itu ya yang mereka berjaga-jaga supaya lampunya nggak sampai, minyaknya nggak sampai habis. Demikianlah juga hidup kita perlu berjaga-jaga, dan semakin hari kita perlu semakin mendekatkan diri. Salah satunya ya mungkin saya biasa mendengar kesaksian dari Kak Ardo dan Kak Putri, sering mesbah keluarga. Mungkin saya percaya juga Kak Billy juga demikian, ya mesbah keluarga. Dan ada satu hal juga yang saya dan istri percaya itu menjadi pembeda antara kita dengan orang-orang dunia. Selain membangun mesbah keluarga itu ada satu, yaitu namanya perjamuan kudus. Mengapa perjamuan kudus? Mungkin teman-teman pernah mendengar ketika Tuhan Yesus bangkit, dia menampakkan diri pada 2 orang muridnya yang sedang berjalan ke Emmaus. Saat mereka sudah tiba di sana, mereka mengajak Yesus melakukan perjamuan bersama, dan di situ mereka baru menyadari bahwa itulah Yesus. Jadi ada hal-hal yang mungkin kita kalau tidak mengikuti perjamuan tidak bisa disingkapkan. Tapi dengan perjamuan kudus banyak sekali hal-hal yang secara mata jasmani kita tidak bisa melihat dengan hikmat dan pikiran kita, tetapi melalui mata rohani kita bisa melihatnya. Dan kami sudah banyak mengalaminya. Kami percaya bahwa saya mungkin orangnya, kalau saya secara pribadi ya, saya orangnya itu, saya nggak tahu ya, ini bukannya saya pernah kan ada satu kegiatan di gereja itu kita bisa mengukur karunia yang kita miliki. Kan ada beberapa karunia tuh teman-teman. Karunia berbahasa roh, ada karunia bernubuat, ada karunia untuk menafsirkan bahasa roh, ada karunia untuk menyembuhkan orang sakit, ada karunia untuk membeda-bedakan roh. Dari 7 atau berapa karunia ya, saya lupa ya. Itu 7 apa 9 ya, saya lupa. Nah, saya tes yang paling besar itu adalah karunia untuk membeda-bedakan roh. Dan saya sendiri sudah mengalaminya. Saya ingin sharing, beberapa bulan yang lalu saya diajak oleh salah satu gereja, namanya Gereja Shincheonji. Itu berasal dari Korea Selatan, pemimpinnya namanya Lee Man-hee. Tapi yang ngajak ini teman saya dulu sepelayanan di gereja, tapi dia sudah keluar. Dia bilang, yuk kita belajar Alkitab yuk. Oke, saya senang kita bisa belajar Alkitab secara online kan, dan katanya gratis. Oke, saya ikut 1 bulan, it's okay. Tapi saya mulai merasa agak-agak aneh nih. Nah, next 1 bulan berikutnya, 2 bulan itu, nah di situ saya mulai semakin curiga, tapi saya terus bawa dalam doa. Tuhan, kalau memang ini bukan ajaran yang benar, tolong tunjukkan sama saya supaya saya bisa keluar dari ajaran ini. Dan saat itu pas materinya tentang Trinitas ya. Di situ saya tanya sama dia,
dia nggak percaya ada Roh Kudus. Sedangkan saya bilang, Tuhan sendiri mengatakan bahwa Tuhan menjanjikan penghibur buat kita. Tapi dia nggak percaya ada Trinitas. Dan mereka akhirnya setelah saya telusuri, mereka mengakui bahwa pemimpin mereka itu adalah Yohanes baru, Rasul Yohanes ya, yang Rasul Yohanes yang menulis kitab Wahyu dan kitab Yohanes itu ya. Itu kan pernah Tuhan bilang bahwa kalau memang Tuhan mau, Yohanes nggak akan mati gitu kan, nggak akan mengalami kematian. Nah, itulah yang mereka percayai bahwa Rasul Yohanes itu adalah pemimpin mereka, Limanhi. Wow, saya kaget, saya shock, saya bilang puji Tuhan, saya bisa tahu ternyata ajarannya seperti ini. Dan dari situ saya semakin Tuhan berikan hikmat untuk semakin lebih mengetahui lagi membeda-bedakan karunia, membeda-bedakan roh, kira-kira ini benar, apa ini salah. Dan ada satu hal lagi yang saya ingin sharingkan, tapi nggak sekarang ya, nanti aja buat next berikutnya. Karena saya ada satu hal yang saya mulai mempertanyakan hal ini gitu. Nah, saya kasih clue-nya aja, namanya teologi kemakmuran. Tapi saya nggak bisa jelaskan sekarang. Tapi kalau kita nggak hati-hati namanya dengan yang namanya teologi kemakmuran ini atau prosperity apa itu saya lupa istilahnya. Kita bakalan salah jalan ya. Jadi mungkin saya kasih petunjuk teologi kemakmuran itu apa sih? Teologi kemakmuran itu artinya orang yang hanya diajarkan untuk sukses, dia diajarkan untuk menjadi seorang pemimpin, seorang leader, dan lebih segala sesuatunya itu diukur dari kesuksesan, dari kekayaan dan lain sebagainya. Dan itu tentu buat saya sangat bertentangan sekali dengan apa yang Tuhan Yesus sudah ajarkan, yang Tuhan Yesus alami sendiri di dunia. Mungkin next kita nggak bahas sekarang, tapi next kita akan bahas. Tapi yang saya tekankan kembali lagi bahwa tanda-tanda kedatangan Tuhan itu sudah sangat dekat. Ya, kalau kita lihat mungkin banyak hal yang sedang terjadi. Saya tuh sering juga mengikuti berita supaya tahu bahwa oh iya, saya tanda-tanda kedatangannya sudah dekat itu. Oh, ada kejadian ini, ada kejadian itu, dan lain sebagainya. Saya aminkan dalam hati, saya minta hikmat dan petunjuk dari Tuhan bahwa, oh iya, ya ini tanda-tandanya, ini salah satunya. Jadi nanti teman-teman juga bisa mengasah. Salah satunya juga kalau mau tahu selain dari Matius 24 itu, yang ada nabi-nabi palsu, ya ada juga dari kitab 2 Timotius pasal 3 ya, kondisi manusia pada akhir zaman ya, yang mereka ada yang mencintai uang, kemudian mereka di sana banyak ya, ada yang berontak terhadap orang tua, nggak tahu berterima kasih dan lain sebagainya. Jadi dari situlah teman-teman bisa belajar banyak tentang tanda-tanda kedatangan akhir zaman. Apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus mempersiapkan diri lebih lagi, lebih dan lebih lagi seperti tadi penyembahannya, lebih dalam lagi. Kita harus cari hadirat Tuhan. Saya percaya Kak Billy, Kak Ardo, Kak Putri, saya, Ibu Lydia, teman-teman kita di komunitas Puji Sesawi, kita nanti akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan pada hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Itu dari saya, terima kasih. Mohon maaf kalau kepanjangan. Sekarang saya serahkan ke Kak Ardo dan Kak Putri. Silakan Kak. Iya. Nah, terima kasih Pak Mario, Pak Billy. Ya, yang pasti kita nggak tahu Tuhan datang kapan, cuman memang tanda-tandanya sudah bisa kita lihat ya, sama seperti Kak Billy yang sampaikan. Iya. Yang pasti tetap setia, jangan tegar tengkuk. Beberapa kali saya selalu diingatkan saat saya mulai nakal dalam arti mungkin saya lupa saat teduh dan lain sebagainya. Tuhan selalu mengingatkan saya untuk ayo jangan seperti bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang mereka memuji Tuhan terus ganti
raja, akhirnya menyembah berhala, terus ditegur Tuhan, terus menyembah Tuhan lagi, begitu, terus naik turun, terus jangan seperti itu. Itu tuh bangsa Israel yang di Alkitab itu sesuai dengan apa ya, sifatnya mereka itu, sikapnya mereka itu yang Tuhan tidak suka. Kalau minggu-minggu ini saya itu mendapatkan banyak hal, tetapi tidak dalam satu waktu, satu hari begitu, enggak. Jadi saat hari Sabtu itu saya dapat di Keluaran 19 ayat 5. Saya nggak akan bacakan karena cukup panjang, karena ada beberapa ayat yang Tuhan berikan pada saya. Saya hanya akan mengambil inti-intinya saja. Di situ intinya adalah jika sekarang kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi hamba kesayangan-Ku. Nah, di situ poin-poin yang Tuhan tekankan kepada saya itu adalah sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, kemudian berpegang kepada perjanjian Tuhan, maka saya akan menjadi harta kesayangannya Tuhan. Di situ ya poin yang Tuhan tekankan adalah sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, kemudian berpegang pada janji Tuhan. Itu yang saya dapatkan pada hari Sabtu. Kemudian ternyata tidak berhenti sampai di situ juga. Hari Minggu saat saya sampai di gereja, kemudian saya saat teduh, Tuhan menggerakkan saya untuk membuka Alkitab, kemudian Tuhan menunjukkan di Daniel 2 ayat 19 sampai 22. Ini beberapa kata yang Tuhan tekankan pada saya adalah, maka rahasia itu diungkapkan dalam suatu penglihatan. Jadi saat terus saya tanya, hubungannya apa Tuhan dengan ayat yang saya dapatkan hari Sabtu? Ternyata saat kita sungguh-sungguh, saat kita mendengarkan firman Tuhan, saat kita berpegang kepada janji Tuhan, kita menjadi anak kesayangannya Tuhan, Tuhan akan menolong kita, membantu kita dalam segala hal. Jadi di situ kan ditekankan bahwa akan diungkapkan dalam suatu penglihatan, tetapi yang saya dapatkan waktu itu bukan cuma dalam suatu hal penglihatan saja, tapi dalam banyak hal Tuhan akan mengingatkan kita. Contoh nih, tiba-tiba saya mau membuka usaha, tapi saya udah buru-buru aja mau membuka usaha. Tiba-tiba mungkin Kak Maria chatting saya, Kak Putri, kok waktu saya mendoakan Kak Putri mau bikin usaha ini, kenapa ya kok Tuhan berkata untuk menunda dulu atau didoakan dulu. Nah, seperti itu. Jadi Tuhan akan membantu kita, entah itu melalui orang yang kita sayangi, entah itu melalui komunitas kita, entah itu mungkin lewat mimpi atau apapun. Tuhan akan membantu kita untuk membuka rahasia-rahasia yang belum kita tahu. Seperti itu. Nah, dan kita harus ada sikap apa? Di ayat selanjutnya harus ada sikap yang namanya memuji Allah. Daniel itu memuji Allah gitu, memuji Allah dengan kalimat terpujilah Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab dialah yang punya hikmat dan punya kekuatan. Gitu. Jadi saat Tuhan mengungkapkan semua rahasia itu sekalipun mungkin saat diungkapkan rahasia-rahasia itu tidak sesuai dengan maunya kita, tidak sesuai dengan tujuannya kita, bahkan mungkin kita kok tiba-tiba kecewa, kok gini sih jadinya Tuhan. Nah, dikatakan di situ kita harus punya sikap yang namanya memuji Tuhan. Kenapa? Karena Tuhanlah yang punya hikmat dan Tuhanlah yang punya kekuatan. Begitu. Jadi Tuhan akan memberikan kita hikmat untuk kita memahami mungkin penglihatan, mungkin Tuhan memberikan kita melewat mimpi, mungkin Tuhan mengingatkan kita lewat orang lain, pasangan kita atau anak kita, itu Tuhan akan memberikan kita hikmat untuk memahami apa yang Tuhan maksud. Kemudian Tuhan menekankan lagi bahwa dialah yang mengubah saat
dan waktu. Nah, ini saya masih ingat sekali Kak Billy pernah bilang bahwa Kak Billy itu pernah ada di sebuah titik yang paling nol gitu ya. Titik yang paling nol, titik yang paling seperti ingin bunuh diri dan lain sebagainya. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang mengubah saat dan waktu. Saat kita ada di titik terendah, di saat kita di titik rendah itu malah kita semakin dalam lagi untuk mengenal Tuhan, maka Tuhan akan mengubah titik terendah kita menjadi titik tertinggi. Di situ dikatakan bahwa Dia itu bisa memecat raja dan mengangkat raja. Yang saya dapatkan adalah Tuhan itu punya kekuatan untuk merendahkan dan meninggikan seseorang. Seperti itu. Jadi bayangkan Daud yang cuma seorang penggembala, nggak boleh jadi seorang prajurit, saat Nabi Samuel datang gitu, saat ditunjukkan anak pertama bukan dia, saat ditunjukkan anak selanjutnya bukan dia, tapi saat Daud yang datang dia masih kecil, bahkan dia dibilang masih kemerah-merahan, masih kecil, tapi ternyata dia diurapi dan dia dipilih Tuhan untuk menjadi seorang raja. Yang terkadang manusia sepelekan, yang terkadang orang-orang rendahkan, ternyata itu bisa ditinggikan sama Tuhan. Itu yang harus kita percayai. Jadi itu yang Tuhan tekankan kepada saya. Kemudian hari berikutnya Tuhan menunjukkan lagi di 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 9. Jadi saya itu benar-benar hari per hari itu Tuhan menyingkapkan lagi. Jadi di situ Tuhan mengatakan kepada saya bahwa 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 9 kita buka ya. Kalau yang ini saya mengajak teman-teman untuk buka. Karena ini ayat yang benar-benar menguatkan saya yang wow, luar biasa, dahsyat sekali Tuhan. Hilang biasanya. 2 Korintus 4 ayat 7 sampai dengan 9. 2 Korintus 4 ayat 7 sampai dengan 9. Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendiri. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Nah, di situ Tuhan mengingatkan kepada saya bahwa kamu, putri, kamu itu adalah bejana tanah liat. Terus isimu apa? Isimu adalah aku. Aku memberikan kamu kekuatan yang berlimpah-limpah, yaitu kekuatan yang berasal daripadaku. Jadi kita ini tuh adalah bejananya Tuhan, ya kan, ada di Mazmur atau di mana itu Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu membentuk kita menjadi sebuah bejana tanah liat. Kalau seandainya kita jelek, kita akan diremukkan lagi, kita akan dibentuk lagi menjadi bejana yang baru. Nah, isi kita apa? Isi kita ya adalah kekuatan-kekuatan yang daripada Tuhan. Tuhan memberikan kita hikmat, Tuhan memberikan kita damai sejahtera, Tuhan memberikan kita kekuatan untuk mengampuni, Tuhan memberikan kita kekuatan untuk bersabar, bahkan Tuhan menambahkan talenta-talenta, mungkin talenta Kak Billy dalam penyembahan, mungkin talenta Kak Mario dalam membentangkan kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan akan terus menambahkan itu. Jadi Tuhan mengingatkan saya bahwa kamu itu adalah bejana tanah liat, kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, dan saat kamu menghadapi banyak masalah, kamu tidak akan kalah. Ya, kembali kalau kita benar-benar seperti apa? Seperti yang di atas tadi, sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan berpegang pada janji Tuhan. Kemudian hari berikutnya Tuhan mengingatkan saya sesuatu di Mazmur 121 ayat yang kelima. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kanan. Jadi Tuhan itu nggak kemana-mana. Jadi mungkin kadang kita ngerasa sendiri ya. Kadang kalau kita ada masalah, aduh, kok rasanya nggak ada Tuhan ya. Saat kita penyembahan, kita sampai nangis-nangis, kita kok
kok rasanya Tuhan ninggalin aku ya? Tapi sebenarnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu penjaga kita, Tuhan itu naungan kita, dan Dia ada di sebelah tangan kanan kita. Dia selalu ada di sisi kita. Tujuannya apa? Kalau kita jatuh, Dia buru-buru gandeng kita. Ayo, kamu bangun. Kalau kita jatuh, ayo bangun, semangat lagi, bisa lagi, maju lagi ke depan. Bisa, ayo selangkah lagi pasti bisa. Nah, kalau teman-teman pernah lihat film Facing the Giant, kalau nggak salah waktu itu, di situ ada sebuah gambaran yang menguatkan saya. Ada jadi mereka pemain football ya, yang pemain football begitu. Mereka itu merasa mereka adalah sebuah klub yang lemah, selalu kalah. Padahal dari fisiknya mereka adalah seorang pemenang. Nah, di situ pelatihnya itu akhirnya diubahkan sama Tuhan. Kemudian saat mereka latihan, mereka itu putus asa, sudah pesimis pokoknya. Kemudian pelatihnya menyuruh kapten tim mereka untuk diikat matanya, kemudian dia menggendong, jadi posisinya dia merangkak, kemudian temannya di atas itu digendong sama dia. Jadi kan dia nggak bisa lihat seberapa jauh jarak ke depan, seberapa lama dia harus berjalan, dia nggak lihat. Tapi di situ pemimpinnya saat dia bilang kalau aku sudah capek, aku sudah lelah, ayo sedikit lagi, kamu bisa, sedikit lagi, beberapa langkah lagi. Begitu dia mengeluh, kakiku sudah panas, aku begini dan begitu. Ayo sedikit lagi, kamu bisa. Ternyata saat dia sampai di tujuannya, saat dia membuka matanya, itu ternyata dia ada di ujung dari sebuah lapangan, dan dia benar-benar mengalahkan yang namanya keletihan dia mengalahkan pesimisnya dia mengalahkan semuanya, dan akhirnya mereka memiliki prinsip bahwa menang atau kalah, kami akan tetap memuji Tuhan, menang atau kalah, kami akan tetap menghormati Tuhan, dan kami akan tetap berdoa pada Tuhan. Disitulah itu mengingatkan saya bahwa ya ini Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu, ya dia ada di sebelah kanan saya, dan saat saya jatuh dia akan cepat-cepat menggandeng tangan saya, dan dia akan bilang, ayo selangkah lagi kamu bisa, selangkah lagi kamu bisa. Dia selalu seperti itu. Itu sharing yang bisa saya sampaikan, semoga bisa menjadi kekuatan buat kita. Tetap semangat ya Kak Willy, Kak Mario, buat Kak Lydia juga yang masih kejar target. Oke, tetap semangat, pokoknya jangan dikasih kendor. Amin. Amin ya, seperti firman tadi pagi yang saya dapatkan bahwa iblis itu menunggu waktu yang tepat, iblis itu menunggu waktu yang terbaik untuk membuat kita jatuh. Jadi saat kita sudah marah, sudah emosi dengan seseorang, cepat-cepat dibereskan. Atau mungkin Kak Billy mungkin kesel ya kalau sudah ngajar capek-capek tapi mereka nggak dengerin gitu kan, mungkin emosi gitu ya, cepet-cepet harus minta damai sejahtera daripada Tuhan. Mungkin Kak Mario mungkin mempergumulkan sesuatu yang mungkin saya nggak tahu dan teman-teman tidak tahu, dan itu bisa menjadi celah buat iblis. Ayo cepet-cepet kita bereskan dan kita serahkan sama Tuhan. Pokoknya semangat, jangan kasih celah buat iblis, karena iblis itu adalah rajanya licik, rajanya ya. Kenapa Kak Mario? Iya, maksudnya jangan kasih celah buat iblis. Iya benar, jangan kasih celah buat iblis seperti kisahnya Kain dan Habel ya. Wah, ada celah di sana dan akhirnya dia melakukan sebuah kesalahan. Andai saja dia mendengarkan kata Tuhan, mungkin ada cerita yang berbeda. Tapi itu menjadi pembelajaran buat kita untuk tidak membuka sebuah celah. Begitu yang bisa saya sharingkan. Puji Tuhan, luar biasa sekali sharingnya Kak Putri pada malam hari ini. Iya benar ya, secara garis besar Tuhan itu nggak pernah meninggalkan kita, Tuhan itu nggak pernah sedikit pun Dia nggak mengawasi kita, Dia selalu mengawasi kita, matanya selalu tertuju kepada kita, tangannya selalu menopang kita. Ya luar biasa sekali. Jadi mungkin juga akhir-akhir ini, kalau saya secara pribadi sih, ini mungkin juga kayak pengakuan dosa juga ya. Beberapa akhir ini sih saya sedikit agak sibuk dengan kerjaan, cuman waktunya jadi agak berkurang gitu. Cuman
saya tertegur juga bahwa iya, sesibuk apapun kita, tetap kita harus punya prioritas yang paling utama itu carilah dahulu Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Di situ saya coba untuk bisa melawan segala kesibukan yang saya punya itu dengan yang pertama-tama itu memprioritaskan Tuhan terlebih dahulu. Jadi mungkin akhir-akhir ini sebenarnya ada sedikit ini ya kesaksian juga sebenarnya sih. Saya itu kan beberapa minggu yang lalu, sudah sebulan kayaknya sih ya, saya itu pengen punya laptop yang baru karena laptop lama saya itu udah rusak ya, udah 1 bulan lebih sih, 2 bulanan ya. Dan tiba-tiba ada yang ngasih saya uang gitu. Dia tahu kondisi saya, dia ngasih saya uang. Ini bukan keluarga saya, tapi dari jadi saya itu punya saya punya kayak media berita gitu online gitu yang saya kelola, yang setiap hari saya harus berhadapan dengan pekerjaan di depan internet, di depan laptop, dan dia tuh mungkin merasa kasihan gitu dengan kondisi laptop saya yang lama gitu ya. Dan akhirnya dia mensupport saya, puji Tuhan saya bisa punya laptop yang baru, pekerjaan saya semakin dilancarkan. Tetapi, nah ini celahnya yang tadi seperti Kak Putri bilang, ada suatu celah yang Tuhan, yang iblis pakai ya maksudnya untuk supaya kita tuh kayak saya pernah sharing tuh ya yang dikatakan oleh Corrie ten Boom itu bahwa kalau iblis nggak bisa buat kita jadi orang jahat, dia pasti akan buat kita jadi orang sibuk sampai kita akhirnya lupa sama Tuhan. Nah itu malah itu saya menjadi tertegur dengan perkataan itu ya. Jadi akhir-akhir ini saya coba kembali merenungkan lagi, saya kembali coba reorientasi lagi supaya ya saya nggak mau supaya pekerjaan saya itu menghalangi segala sesuatu yang awalnya sudah saya prioritaskan untuk Tuhan, dan saya ingin agar supaya ya bekerja boleh ya sebagai seorang manusia kita memang Tuhan ingin kita bekerja ya, tapi jangan sampai pekerjaan kita itu membuat kita menjadi capek, lelah, kemudian kita lupa sama Tuhan. Itu yang mengingatkan saya akhir-akhir ini. Walaupun saya sendiri sudah tahu hal itu, tapi puji Tuhan beberapa hari ini saya mulai bisa mengatur waktu lagi. Saya coba bisa prioritaskan lagi apa yang harusnya menjadi prioritas bagi saya. Itu sih yang ingin saya bagi, dan terima kasih juga buat teguran-tegurannya dari Kak Putri tadi, tapi benar juga bahwa jangan coba kasih celah sama iblis sedikit aja, karena iblis itu paling paling pinter ya, dia paling suka nipu ya, raja bohong ya, segala sesuatu. Dia nggak suka supaya kita tuh dekat sama Tuhan, pasti dia akan selalu cari celah. Ya, celah itu entah kesibukan kita, entah itu hal-hal apa yang kita nggak sadar ternyata, oh itu membuat kita agak renggang sama Tuhan gitu. Ya, itu saya merasa sungguh terberkati dengan sharing-nya. Mungkin kalau dari Kak Ardo ada yang ingin ditambahkan, Kak Ardo? Ya, kalau dari saya mau sharing ya. Ya. Saya bilang bersaksi juga sih. Jadi bagaimana kami mendapatkan visi dan misi langsung dari Tuhan. Itu kejadiannya waktu bulan Maret. Maret ya. Nah, jadi bulan Maret itu kita kan sedang bingung soal usaha kan. Jadi pada waktu itu kita tuh lagi ingin mencari tempat untuk disewa. Jadi kan waktu itu kita kan usaha online kan, jual makanan gitu kan. Tapi kita ngerjainnya kan di rumah mertua. Nah, situ kita tuh ingin menyewa tempat gitu kan. Nah, waktu itu kita sudah cari-cari, sudah cocok lah, udah tempatnya lumayan, harganya juga lumayan. Nah, akhirnya
pas itu kita pulang ke rumah, ya kan. Itu kita sudah bertanya dan sudah deal sama orangnya waktu itu kan, bahwa besok kita akan ngecek dan langsung kami bayar. Nah, tapi setelah kita deal dengan orang itu, kita bingung. Kita cek ulang kan total biaya yang harus kita keluarkan. Akhirnya kita ngerasa kok kayaknya kok ada keraguan gitu kan, ada keraguan. Kita harus butuh ini itu dan sangat banyak sekali gitu kan. Akhirnya kita bingung kan, tapi kita sudah telanjur bilang ke orang itu kan. Nah, di situ saya itu buka ayat kan. Ayat itu dikatakan bahwa kita tuh harus bersabar sampai menunggu visi dan misi dari Tuhan. Nah, itu kan. Nah, itu kami bingung. Apa visi dan misi dari Tuhan? Kita disuruh bertahan sampai kita menemukan visi dan misi dari Tuhan. Kira-kira apa ya, kita bingung kan. Nah, akhirnya di situ kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, kalau emang ini jawaban dari Tuhan, maksudnya kalau emang Tuhan tidak mengizinkan kami harus menyewa tempat itu, berikanlah kami tanda gitu kan. Tapi kalau emang Tuhan izinkan, sudah biar itu berjalan sebagaimana mestinya kan. Akhirnya besok saat kami mau berangkat, ya kita berdoa lagi, Tuhan berikanlah kami tanda gitu kan. Karena kami memang ragu kan, kami sangat ragu. Akhirnya itu keadaan terang kan, terang sekali, itu panas gitu kan. Kita nggak tadi kita jalan, udah setengah jalan, tahu-tahu hujan deras, itu padahal itu panas gitu kan. Kita nggak bawa mantol gitu kan. Aduh, kita berteduh lah gitu. Terus saya kabari orang gitu, Pak, maaf Pak, di sini masih hujan gitu. Oh, nggak apa Mas, saya tunggu gitu kan. Nah, di situ saya dengan Putri itu sudah ini jawaban dari Tuhan. Berarti Tuhan tidak mengizinkan kita untuk menyewa tempat itu kan. Tapi bagaimana kita sudah janji dengan orang itu bahwa kita akan menyewa tempat itu hari ini juga gitu kan. Tapi doa kita jawab dengan Tuhan bahwa Tuhan tidak mengizinkan, Tuhan memberikan tanda dengan hujan ini gitu kan. Nah, pas reda, kita jalan ke arah sana. Hujan lagi deras, kita ngiup lagi kan, wah semakin deras gitu kan. Akhirnya kita ngomong ke bapak itu, Pak, di sini masih hujan gini kan. Oh nggak apa, saya tunggu. Terus kita bilang, tapi ini terlalu lama Pak, takutnya bapak nanti ada waktu kan, misalnya ada janji dengan orang lain, takutnya terganggu gitu kan. Akhirnya bapak itu, oh ya sudah, nanti kalau emang sekiranya mau ke sini, biar nanti ketemu sama orang saya di sana, bisa tanya-tanya gitu. Udah, di situ kita yang penting kita datang ke sana kan, sudah ngecek, tapi kita bilang sama bapak itu, Bapak maaf, ternyata tidak sesuai dengan apa yang kami mau gitu kan, karena terlalu, itu kan food court kan, terlalu ke dalam gitu, sedangkan yang kami mau tuh agak di pinggir jalan kan. Nah, padahal aslinya kita emang nggak mau, sudah nggak mau kan, karena biaya yang kami keluarkan itu sangat banyak ya kan. Nah, jadi bapak itu akhirnya, oh ya udah Mas, nggak apa-apa gitu kan. Ya itu kami lega lah gitu kan. Akhirnya kami pulang, saat waktu itu malam-malam itu kita ikut ibadah online. Nah, saat kita disuruh untuk membuka Alkitab gitu kan. Itu kan pakai Alkitabnya Putri kan. Itu pas saat kita buka, jatuh Alkitabnya. Jatuh, tapi keadaannya dia itu tengkurap gitu lah, tengkurap. Tapi itu dalam keadaan terbuka gitu. Pas kami balik, nah kami kaget. Yang kami buka ternyata itu ada di Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3. Nah, di situ sudah ditulis visi dan misi pakai spidol gitu, di Alkitabnya si Putri ini. Wah, kami kaget waktu itu kan. Wah, ini yang Tuhan berikan, Tuhan sampaikan pada kita kemarin bahwa kita harus menemukan visi dan misi dari Tuhan. Nah, di Alkitab itu jelas-jelas ditulis visi dan misi gitu kan. Wah, terdiam lihat-lihatan gitu kan.
ya udah kayak merinding gitu loh. Akhirnya ya kita sangat-sangat mengucap syukur dan sampai saat ini visi dan misi itu sangat kami pegang gitu kan. Ya itu kiranya untuk Kak Billy sama Kak Mario dan Kak Lydia juga pasti mempunyai visi dan misi dari Tuhan itu sendiri. Ya kiranya bisa menjadi berkat untuk kita semua. Terima kasih. Amin. Luar biasa kesaksiannya Kak Ardo. Iya betul sekali. Jadi apa yang kita rencanakan mungkin tentu sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan. Tapi kita ingin menaruh seluruh rencana Tuhan, seluruh rencana kita itu di dalam tangan Tuhan. Biar rencana Tuhan itu yang terjadi di dalam kehidupan kita, karena apa yang Tuhan rencanakan pasti yang terbaik. Kalau boleh tahu sekarang usahanya masih jalan Kak Ardo sama Kak Putri, usaha kulinernya? Kalau sekarang sih belum sih Kak, belum kami lanjut lagi dan masih kami pergumulkan lagi sih, karena memang beberapa provider yang mau kami pakai itu, yang biasanya kami pakai itu biayanya itu melambung tinggi begitu. Jadi profitnya itu juga kok nggak masuk gitu. Jadi benar-benar baru kami pergumulkan gitu, benar-benar lagi minta hikmat sama Tuhan sih. Jadi akhirnya kami usaha online tapi usaha yang lain. Oh, tadinya mau kayak franchise gitu ya Kak ya? Rencana sih mau seperti itu, rencana harapan kami, karena kan kebetulan Kak Ardo kan dulu lulusan dari kitchen ya, perhotelan begitu. Jadi memanfaatkan apa yang jadi kemampuannya Kak Ardo, cuman kita masih dalam bergumul lah Kak, gitu. Mau Tuhan bawa kemana ngikut aja deh. Iya, amin. Memang sih sekarang malah kebanyakan kalau yang saya lihat di Jogja ini lebih banyak food dia yang rumahan ya jadi Iya. nggak kayak sewa tempat gitu. Iya, jadi dari rumah gitu dikelola langsung dikirim pakai Shopee Food lah, Ya, GoFood dan lain sebagainya. benar. Kita juga ada sih rencana tapi belum tahu. Masih baru ini aja sih, masih baru sekedar rencana-rencana. Sebelumnya sih memang kan Warmindo Kak, cuman karena saya sakit, kita nggak lanjutin Warmindonya. Ke depannya saya nggak tahu ini apakah saya hanya mengelola khusus media online saya ini, atau mungkin nanti ada visi dan misi lainnya yang Tuhan kasih. Tapi yang saya menjadi kerinduan saya itu saya pengen full time untuk pelayanan, tetapi tentu saya juga harus punya pekerjaan yang menunjang pelayanan saya itu. Saya nggak mau hidup dari misalnya kalau saya pelayanan, saya nggak mau hidup dari misalnya seperti saya minta persembahan lah, apalah, saya nggak mau. Saya pengennya pekerjaan saya itu yang menunjang pelayanan saya, malah kalau bisa itu untuk menjadi berkat buat orang lain gitu. Jadi kan kalau kita lihat saat ini kan banyak pelayanan yang mereka ya memang nggak masalah juga sih sebenarnya kalau buat saya, karena kan ada firman-Nya juga ya, janganlah kamu memberangus mulut lembu ya, apa gitu kalau nggak salah itu saya lupa, yang mengerik mulut lembu atau apa gitu ya, itu kan untuk hamba-hamba Tuhan ya. Tetapi saya pengen saya punya pekerjaan yang bisa menunjang pelayanan saya dan bisa menjadi berkat untuk orang lain gitu. Tapi ya kita masih nunggu nih visi misi Tuhan. Tapi sekarang saya lagi jalanin khusus yang untuk orang-orang yang kena asam lambung nih. Makanya ada beberapa yang sudah saya gabungkan di komunitas Cisawi. Oh iya, Shalom Kak Delvi, selamat malam. Puji Tuhan kok Kak Delvi masih kan biasanya masuknya jam 8 nih. Kok masih tahu aja nih apa nyoba-nyoba gitu. Shalom Pak, maaf sebelumnya ya Pak ya. Saya telat baru pulang kerja soalnya. Oh iya, nggak apa-apa Kak Delvi ya. Kak Delvi kerja di mana Kak kalau boleh tahu? Saya kerja di rumah makan. Oh, di rumah makan. Oh, jadi jadi tukang masak ya. Oh, berarti pinter masak dong. Bukan Ini pinter berarti tapi tahu.
Berarti satu visi misi sama Kak Ado dan Kak Putri. Oh, Pintu masak. Masak apa Kak Delvi? masakan Chinese. Oh, Chinese food. Heeh. Saya pikir ini apa? Babi panggang karo atau Oh, saksang. bukan. Jarang masak-masak ada babinya. Palingan Hmm. kayak seafoodnya gitu, kayak ikan gitu. Oh, berarti Kak yang masak Kak Delvi sendiri ya? Ada, bukan saya sendiri, ada teman-teman juga. Oh, tapi maksudnya Kak Delvi juga yang Iya. masak juga. Wah, puji Tuhan, luar biasa Kak Delvi bakatnya. Mudah-mudahan nanti punya usaha kuliner yang sukses ya kalau punya rencana Amin, seperti itu. amin. Amin. Ya, oke. Apa nih yang kira-kira Kak Delvi mau bagikan buat kita-kita nih? Tadi semuanya udah selesai, Kak Ardus sama Kak Putri udah, Kak Billy udah, saya udah. Nah, sekarang tinggal Kak Delvi. Silakan Kak Delvi. Oke, apalagi saya baru mendapatkan berkat yang begitu besar bagi saya ya. Atas puji Tuhan mama saya udah pulih Puji gitu. Tuhan. Iya. Terima kasih buat teman-teman semuanya, buat saudara-saudara semuanya yang telah mendoakan mama saya. Dan saya di sini mau bersaksi bahwa Tuhan itu baik, sangat baik. Meskipun Amin. kita takutnya itu luar biasa, saya benar-benar takut kehilangan mama saya. Kalau saya kehilangan mama saya udah nggak ada artinya hidup dalam dunia ini gitu bagi saya ya. Dan bagi saya tuh Tuhan begitu amat baik ketika saya berdoa, saya mohon sama Tuhan, Tuhan berikan saya kesempatan untuk kasih bahagia mama saya. Dan puji Tuhan, Tuhan selalu dengarkan saya. Dan itu adalah, Tuhan itu adalah pribadi yang segalanya bagi saya. Dia jauh lebih mengerti isi hati hamba, meskipun nggak sekomplit yang saya ucapin ke Tuhan, tapi Tuhan itu mengerti dan mau turut bekerja apapun yang saya mau itu. Tuhan begitu amat baik, sangat baik. Amin. Iya. Puji Tuhan. Iya, kalau boleh tahu kemarin Mama sakit apa ya? Saya lupa yang kemarin ya. Itu hari Minggu siang tuh mama itu beli es gitu, air gitu, minuman gitu, Oh iya, beras. iya iya benar. Dia mungkin mengandung santan, mungkin santannya kurang mateng atau gimana, saya juga kurang tahu. Cuman malamnya jam 12 malam itu mama saya itu BAB itu nggak henti-hentinya, kemudian muntah, kemudian sakit kepala yang begitu amat sakit. Dan di situ mama saya kan gula kering, jadi makin drop. Jadinya puskesmas itu rujuk ke praktek dokter untuk diinfus. Jam 2 malam itu mama saya diinfus gitu. Iya iya. Ya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus untuk kesembuhan yang dialami oleh mamanya Kak Delvi. Semoga Mama selalu Amin. sehat ya, Kak Amin. Delvi bisa keinginan untuk membahagiakan Mama, itu Tuhan selalu jaga di dalam hati Kak Delvi dan Tuhan bisa wujudkan ya nanti suatu hari nanti Kak Delvi bisa bahagia. Ada lagi Kak yang ingin dibagikan selain kesaksian kesembuhan Mama? Saya mau ngajak sama semuanya itu untuk tetap percaya, dan meskipun doa kita belum dijamah Tuhan sekarang, pasti percaya aja bahwa suatu saat nanti Tuhan pasti jamah. Karena hambanya Tuhan itu bukan cuma kita doang, banyak yang ngantri untuk dikabulkan doanya, dan Tuhan kita cuma satu, kitanya banyak. Itu aja sih untuk ngajak semuanya tuh tetap percaya aja gitu, jangan pernah ninggalin Tuhan. Amin. Iya, baik. Baik, terima kasih Kak Delvi untuk kesaksiannya yang luar biasa ya. Sekali lagi kita bersyukur ya, Tuhan Yesus sudah memberikan pemulihan dan kesembuhan untuk Mama dari Kak Delvi ya. Dan memang kalau kita datang pada Tuhan dengan hati yang
kerendahan hati dengan hati yang hancur, Tuhan itu pasti akan selalu mendengar seruan hati kita. Dan itu yang menjadi kekuatan buat kita. Kita selalu harus punya iman percaya bahwa Tuhan itu pasti memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Ya, oke, mungkin karena udah 8:30 ya, di tempatnya Kak Billy udah 9:30 ya, karena selisih 1 jam. Mungkin kita akan akhiri ibadah kita. Seperti biasa, kita ada yang ingin dibawa di dalam doa secara khusus dari Kak Billy? Itu aja Kak sih, Billy? cuman kesehatan aja buat orang tua, itu aja. Oh iya, baik. Kalau dari Kak Billy, ada yang ingin dibawa di dalam doa, Kak? Kalau saya sih ya yang umum-umum aja. Oh Yang iya. kesehatan, pekerjaan, pelayanan. Buat Oke, keluarga, kalau gimana Kak Billy? buat keluarga di rumah biar dipulihkan. Oh iya, Bukan baik. karena sakit ya, tapi dipulihkan karena belum Mengenal, aja, belum bertobat. kayak ya masih setengah-setengah. Oh iya, oke Kak Billy. Baik, kalau dari Kak Putri sama Kak Ardo nih, ya silakan Kak. Nggak ada, Kak. Gimana Kak? Hah? Nggak ada. Oh enggak. Ya berarti yang umum aja ya. Yang Boleh. keluarga, kesehatan. Oke, baik. Malam hari ini saya akan memimpin kita dalam doa penutup. Tapi mau kita nyanyi satu lagu dulu, refnya aja ya. Mungkin saya percaya pasti teman-teman sudah pada tahu lagunya. Kami memuji kebesaran-Mu. Ya, mari sama-sama kita nyanyi dengan segala kerendahan hati kita. Kita datang ke hadirat Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi teman-teman, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib
Tuhan. Sungguh benar Tuhan, Engkau Tuhan kami yang sungguh ajaib. Engkau Tuhan kami yang sungguh baik Tuhan. Terlalu banyak kebaikan yang Engkau anugerahkan bagi setiap kami. Amin. Sehingga kami tidak bisa membalas satu persatu kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih, penyertaan, anugerah, kemurahan-Mu yang tidak pernah henti-hentinya di dalam kehidupan kami Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk selalu mengucap syukur atas segala kebaikan-kebaikan yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Bahkan di saat kami mengalami ujian yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan Tuhan. Ajar kami untuk tetap bersyukur Tuhan. Ajar kami untuk tetap percaya Tuhan. Bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami sekalipun Tuhan. Tangan kanan-Mu yang selalu memegang dan menopang kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kalau pada malam hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama Tuhan di dalam ibadah ini Tuhan. Kami percaya ini bukan undangan kami Tuhan, tapi ini adalah undangan-Mu ya Tuhan. Undangan-Mu sendiri bagi setiap kami, sehingga kami boleh saling menguatkan. Kami boleh saling mendukung satu dengan yang lainnya. Kami boleh mendengar kesaksian-kesaksian yang luar biasa, keajaiban-keajaiban yang Tuhan buat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk selalu percaya Tuhan. Kami bukan percaya bukan hanya karena ada mujizat Tuhan, tetapi kami percaya apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, Tuhan selalu menyertai kami. Tuhan selalu yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami bawa kami pribadi lepas pribadi yang hadir di dalam ibadah ini ya Tuhan. Kami berdoa buat Kak Delvi. Kami mengucap syukur Tuhan. Sungguh baik Engkau Tuhan. Engkau telah memberikan kesembuhan untuk ibunda daripada Kak Delvi Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Sangat baik Tuhan. Apa yang tidak pernah kami bayangkan. Apa yang tidak pernah kami pikirkan. Engkau kerjakan yang lebih baik daripada itu semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesembuhan yang dialami oleh ibunda daripada Kak Delvi ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang berdaulat penuh atas hidupnya Tuhan. Engkau yang selalu menjaga dia, menjaga keluar masuknya Tuhan, menjaga kesehatannya Tuhan, menjaga dia dari segala sakit dan penyakit Tuhan. Tetapi Engkau senantiasa memberikan dia kekuatan yang baru, damai sejahtera, ketenangan di dalam hati, sukacita di dalam Tuhan. Dan Tuhan selalu memberikan dia umur panjang dan boleh menjadi orang tua yang boleh membimbing anak-anaknya dan mereka boleh menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, yang selalu bersyukur atas kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Kak Delvi di dalam studinya, studi teologianya, maupun di dalam pekerjaannya. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memperlengkapi apa yang dia perlukan, bukan apa yang dia inginkan Tuhan, tetapi apa yang dia perlukan, apa yang menjadi kebutuhannya, Engkau menyediakannya. Semua yang terbaik, Engkau sediakan baginya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati masa depannya Tuhan, berikanlah rancangan yang terbaik baginya Tuhan. Rancangan yang tidak pernah dia pikirkan sama sekali Tuhan, itu yang Engkau rancangkan di dalam kehidupannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk Kak Billy yang ada di Manado Tuhan. Engkau juga memberkati dia di dalam pekerjaannya sebagai seorang guru Tuhan. Kiranya pekerjaan ini boleh menjadi berkat Tuhan. Boleh menjadi berkat bagi anak-anak didiknya, bagi sekolahnya, dan terutama untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati dia di dalam pelayanannya. Dia boleh semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi ya Tuhan. Semakin lebih dalam lagi ya Tuhan. Sehingga dia boleh menjadi hamba yang setia, yang mau melakukan apa yang sudah Tuhan kehendaki di dalam hidupnya. Dia mau melaksanakan visi dan misi Tuhan di dalam hidupnya.
Terima kasih Tuhan. Berkati dia dengan kesehatan, dengan damai sejahtera-Mu. Engkau curahkan kekuatan-Mu ya Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu, sehingga hikmat dan tuntunan Roh Kudus boleh senantiasa menyertai dia hari lepas hari. Demikian juga untuk keluarganya Tuhan, Engkau yang memberkati mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Kak Ardo dan Kak Putri Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan sungguh baik bagi Kak Ardo dan Kak Putri Tuhan. Tuhan yang menuntun mereka keluar dari setiap pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi ya Tuhan. Tuhan Yesus yang memegang tangan kanan mereka Tuhan, yang menuntun mereka berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan selalu memberikan petunjuk-petunjuk melalui Roh Kudus-Mu ya Tuhan, melalui firman-Mu ya Tuhan, sehingga mereka semakin mengenal siapa lagi Engkau ya Tuhan, semakin erat untuk mengenal Engkau lagi ya Tuhan, dan mereka boleh melaksanakan misi visi Tuhan di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan hati mereka Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang jawab, bukan dengan seturut dengan kehendak mereka, tapi seturut dengan kehendak-Mu, karena rencana-Mu itulah yang terbaik bagi kehidupan keluarga Kak Ardo dan Kak Putri ini ya Tuhan. Jadikan keluarga ini sebagai keluarga yang takut akan Tuhan, sebagai favor Tuhan, dan semakin hari mereka hidup boleh menjadi berkat bagi keluarga mereka, bagi sesama mereka ya Tuhan. Berkati orang tua daripada Kak Ardo ya Tuhan, terlebih khusus untuk ibunda tercinta Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau berikan hati yang penuh dengan belas kasih, Roh Kudus bau melembutkan hatinya Tuhan, dan kiranya Roh Kudus mau bekerja berkarya atas ibunda dan juga orang tua daripada Kak Ardo maupun Kak Putri ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami melepaskan berkat-Mu untuk Kak Ardo dan Kak Putri ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bawa teman-teman kami Tuhan, yang ada di dalam komunitas ini Tuhan. Kiranya melalui komunitas ini, mereka boleh bertumbuh Tuhan. Berapapun yang ada di dalam komunitas ini, kami percaya Engkau memberkati kami semua Tuhan. Engkau yang memberikan pertumbuhan bagi kami ya Tuhan. Engkau yang selalu menyertai kami di dalam setiap apapun yang kami alami ya Tuhan. Kiranya kami boleh semakin mengenal-Mu lebih lagi Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, bahwa kedatangan-Mu sudah begitu dekat Tuhan. Oleh karena itu, biarkanlah kami boleh semakin hari semakin berjaga-jaga, semakin berjaga-jaga, dan kami boleh bersama-sama nanti saat kedatangan-Mu yang kedua kali, kami boleh diangkat bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga hamba dan istri hamba Lydia, berikanlah kami hati sebagai hamba Tuhan, berikanlah kami hati yang rindu untuk terus melayani, menjangkau jiwa-jiwa yang Engkau berikan bagi kami ya Tuhan, sehingga biar nama Tuhan Yesus yang senantiasa dipermuliakan ya Tuhan, biarlah melalui apa yang menjadi kesaksian hidup kami, itu boleh menjadi berkat bagi orang lain, dan nama Tuhan yang selalu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan berpisah Tuhan, kami akan beristirahat, Tuhan memberkati kami di dalam tidur kami ya Tuhan, Tuhan memberikan kami kekuatan yang baru, sehingga pagi hari kami boleh bangun dengan tubuh yang kuat, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kami boleh kembali beraktivitas seperti biasa Tuhan, kami boleh menikmati kasih Tuhan di hari yang baru, kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, dan kami akan berpisah untuk menerima anugerah daripada Allah Bapa Surgawi, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami meteraikan doa dan ucapan syukur kami kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Teman-teman boleh nyalain videonya. Ya. Oke, Kak Ardo dan Kak Putri belum, Kak Ardo. Shalom Kak Ardo. Semoga nggak nge-lag ya. Oh iya, lagi make up-an dulu ya Kak ya. Ya, sabar ya. Takutnya agak patah-patah gitu. Oh iya ya, siap. Oke.
1, 2, 3. Oke, ya. Terima kasih banyak Kak Arthur, Kak Putri, terima kasih banyak Kak Delvi, terima kasih banyak Kak Billy. Ya. Luar biasa, saya sangat terberkati pada malam hari ini. Sampai ketemu lagi di ibadah selanjutnya. Tuhan memberkati. Selamat malam, selamat beristirahat. Malam. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati.